Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi inovasi pembelajaran, model kontekstual, teaching, and learning. Dan di sini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga prinsip dan langkah-langkah, yang keempat kelebihan dan kekurangan. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian model kontekstual teaching and learning. Menurut Nur Hadi dalam Mundilarto pada tahun 2004, kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan di kelas dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupannya sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat. Pendekatan kontekstual sebenarnya berakar dari pendekatan konstruktivistik yang menyatakan bahwa seseorang atau siswa melakukan kegiatan belajar tidak lain adalah membangun pengetahuan melalui interaksi dan interpretasi di lingkungannya. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan konteks dibangun oleh siswa sendiri, bukan oleh guru. Poin B. Karakteristik model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Menurut Johnson ada 8. Yang pertama, belajar dengan bermakna. Di sini siswa disuruh belajar dengan berbuat atau yang disebut learning by doing. Karakteristik yang kedua yakni melakukan pekerjaan penting. Di sini siswa disuruh membuat hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada di kehidupan nyata. Selanjutnya, belajar mengatur sendiri. Siswa disuruh mengatur pekerjaan yang signifikan dari tujuan hingga hubungan-hubungannya. Selanjutnya yang keempat, kolaborasi. Di sini siswa disuruh bekerja sama dengan efektif yang dibentuk kelompok. Kelima, critical and creative thinking, berpikir kritis dan kreatif. Yakni siswa berpikir hingga sampai analisis, sintesis, memecahkan masalah dan membuat keputusan dan menggunakan bukti-bukti dan logika. Keterampilan ini juga sangat penting di era ini. Selanjutnya yakni memelihara individu. Siswa memberi perhatian harapan-harapan yang tinggi dan memperkuat diri. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Yang kedelapan yakni penggunaan penilaian sebenarnya. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi dengan mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama, keterkaitan relasi atau relation. Proses pembelajaran yang hendaknya terdapat keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa. Yang kedua, pengalaman langsung, experiencing. Proses pembelajaran yang perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan eksplorasi, discovery, inventory, investigasi, penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, aplikasi, applying. Menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam kelas dengan guru, antar siswa dengan narasumber, memecahkan masalah, dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Yang keempat, alih pengetahuan, transferring. Pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer situasi dan konteks lain, merupakan pembelajaran tingkat tinggi lebih daripada sekedar hafal. Yang kelima, kerjasama, cooperating. Kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antar sesama siswa, antar siswa dengan guru, antar siswa dengan narasumber, memecahkan masalah, dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama,
mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang ketiga, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry pada semua topik dengan menyelesaikan masalah komponen kontekstual teaching and learning. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar dengan membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi adalah penilaian autentik. Yang keenam, refleksi diakhiri pembelajaran siswa. Diminta memberi komentar tentang pembelajaran yang dilakukan. Yang terakhir, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama, kelebihannya adalah pembelajaran jauh lebih bermakna dan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh. Kelebihan yang keempat, kelas bukan sebagai tempat memperoleh informasi, tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan di lapangan. Kelebihan yang kelima adalah materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan pemberian dari guru. Dan kelebihan yang terakhir yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Kekurangan model pembelajaran kontekstual teaching and learning yang pertama adalah diperlukan waktu yang cukup lama saat pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Dan kekurangan yang terakhir yaitu guru lebih intensif dalam membimbing, karena guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Sekian dari saya. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurangnya pasti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.